minta izin, kalau diizinkan ya syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi inginnya sih meliput itu di dalam ruangan live streaming. Jadi teman-teman mengetahui apa yang dipertanyakan hakim nanti dan apa jawaban dari mereka para tersangka dan saksi. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Besok sidang kasus Subang ini akan digelar pada tanggal 28 Maret 2024. Kita akan menyaksikannya. Namun, saya memantau di berbagai keterangan media dan pemberitaan para YouTuber bahwa tidak adanya live streaming. Itu dilarang, tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, kalau bagi saya sendiri, adapun diperbolehkan dan tidak, intinya ada keadilan buat kedua korban yang selama ini kita ikuti kasusnya yang begitu rincu. Keterangan saksi ini berbeda dengan keterangan saksi B, misalkan, seperti itu. Itu sudah banyak kita kupas habis tentunya. Kasus Subang ini kasus teraneh yang ada di Subang ini tentunya teman-teman, karena kok ada juga yang pemberitaannya adalah obstruction of justice. Dan itu bisa saja adalah cerita yang sangat nyata. Ini kok mirip-mirip kasus di Sambo ya, adanya OOJ yang menghilangkan CCTV. Yang menghilangkan bukan CCTV-nya, maksudnya harddisknya. Dugaannya seperti itu. Nah, kita melihat di kasus Sambo, harddisknya diganti, kan seperti itu. Tapi dengan kebersatuan masyarakat, aparat, dan juga pejabat-pejabat ini harus dibuka dengan terang benderang, ya kan? Pak Jokowi sampai mengatakan seperti itu, buka dengan terang benderang. Sejujur-jujurnya, akhirnya kebuka semuanya, terlibat ternyata semuanya. Nah, di dalam kasus Subang ini, bagaimana kalau misalkan benar menurut keterangan Pak Rohman Hidayat yang ngotot sekali bahwa keterangan Ramdhanu ini mengarang? Ini luar biasa. Pak Rohman tetap ngotot dan sudah intens sekali di berbagai media massa, keterangan Danu itu ngarang. Memberikan keterangan bohong soal kesaksian kasus Subang ini. Ini seorang pengacara yang dari dulu tampil di berbagai media massa meyakini Danu itu hanya membuat karangan, teman-teman. Oke, keempat kliennya yang dia tangani oleh Rohman Hidayat hingga kini membantah keterangan Danu. Ibu Mimin, Arigi, Abi membantah keterangan Danu dan bahkan mengatakan keterangan Danu itu fitnah dan bohong. Nah, teman-teman, di sini menuai pro dan kontra di masyarakat. Dari mana saya tahu? Komentar teman-teman itu saya baca semuanya. Baik dari channel manapun saya kumpulkan, karena kita sharing-sharing dalam membahas kasus Subang ini. Saya tidak sok tahu dalam membahasnya. Karena apa? Kasus Subang ini dipantau oleh puluhan juta orang di Indonesia ini, berarti berbagai pendapat, ya kan? Berbagai informasi saya tampung. Nah, jadi intinya, adapun keterangan Danu bohong dan tidak, besok di persidangan yang akan menentukannya. Seperti itu. Meskipun Pak Rohman Hidayat ngotot keterangan Danu itu bohong, kalau hakim sudah memutuskan ketuk palu, Pak Yosef bersalah mengeksekusi atau eksekutor utama, dalang utama dalam kasus Subang ini, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dan perdebatan ya pasti banyak lah teman-teman, namanya juga persidangan. Pembela Danu, ya kan? Atau kuasa hukum Danu yang membela Danu, nanti yang membela Pak Yosef, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi dari tim Rohman ini akan berdebat adu argumen. Danu mengatakan A, mana buktinya? Ada nggak buktinya? Kan seperti itu. Nah, bisa saja Ibu Mimin mengelak, menolak, membantah juga. Danu mengatakan Mimin, pelaku, Abi, Arigi, dan juga Pak Yosef, itu akan dipertanyakan. Danu menuduh Yosef, buktinya apa? Kan seperti itu, teman-teman. Jadi Pak Rohman mungkin menggali dari sana. Bahkan, sudah dilakukan prarekonstruksi dan juga rekonstruksi pun, Rohman Hidayat meyakini bahwa keterangan Danu yang dijadikan dasar reka adegan itu hanya sebuah kebohongan. Itu menurut Pak Rohman. Saya meyakini, katanya, keterangan Danu itu adalah sebuah karangan. Waduh, luar biasa ya. Kita sudah menyimak. Adapun karangan dan tidak, kita simak nanti di pengadilan besok. Nah, teman-teman, dalam pengadilan ini, saya menyimak di berbagai keterangan media kemarin ya.
tidak diperbolehkan untuk live streaming. Tidak apa-apalah, yang penting kita bisa menyimak. Mungkin nanti media besar yang masuk. Tapi ya para YouTuber juga saya akan minta izin. Kalau diizinkan ya syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi inginnya sih meliput itu di dalam ruangan live streaming. Jadi teman-teman mengetahui apa yang dipertanyakan hakim nanti dan apa jawaban dari mereka para tersangka dan saksi. Kan luar biasa menarik. Kita enak melihat dan menyimaknya. Oh, ternyata seperti ini, ternyata ini keterangannya. Itu udah nyata di pengadilan nanti. Waduh, luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan diizinkan meliput di dalam. Kalau tidak ya tidak apa-apalah. Teman-teman, yang penting intinya ada keadilan buat kedua korban yang selama ini sudah menjadi perhatian masyarakat kasusnya. Menurut Pak Rohman, ada beberapa kejanggalan, yaitu terkait keterangan Danu yang memberatkan kliennya tersebut. Waktu itu Pak RT aja pernah di-prank. Nah, Pak RT pernah di-prank, ini sudah viral sekali menjadi pembahasan masyarakat di berbagai kolom komentar. Katanya pernah diajak ke TKP membersihkan bercak darah nih si Pak RT ini, menurut Pak Rohman. Sampai Pak RT juga dipanggil oleh Resmob Subang di BAP. Padahal Pak RT sendiri tidak pernah melakukannya. Sudah viral kan dulu? Wah, Pak RT juga di prank sama Danu. Ini sudah banyak dibahas teman-teman. Entah itu benar dan tidak, intinya di pengadilan. Selain itu, hal yang mengganjal bagi kuasa hukum, yaitu Pak Rohman Hidayat, adalah keterangan mantan kliennya sekaligus anak dari Ibu Tuti dan Yosep. Siapa itu? Yaitu Yoris, yang sekarang menjadi saksi. Dan dia pun ada pengacaranya juga. Nah, lalu yang kedua, Yoris ketika menjadi klien saya, menurut Pak Rohman menerangkan bahwa Danu sudah membuat BAP yang sudah cukup begitu lama, tapi tidak mau tanda tangan karena mengakui itu keterangan bohong. Teman-teman, saya dulu pernah podcast juga dengan Danu, dan sering ngobrol, saya pun menanyakan, benar nggak sudah ditanda tangan nggak keterangan waktu Danu mengatakan Pak Yosep pelakunya? Sudah, katanya seperti itu. Tapi beredar kabar belum. Saya bingung mana yang benar ini. Apakah keterangan Danu, apakah keterangan dari Pak Rohman ini kan? Ya kan? Nah, saya pernah bertanya ke Danu. Kalau misalkan Danu benar-benar sudah menandatangani, berarti sudah deal kan? Menyebutkan di BAP tersebut Yosep pelakunya. Kan seperti itu. Karena Danu menuduh Pak Yosep waktu di Polres dulu, teman-teman. Tapi kalau bohong, Danu ini itu hanya mengarang apa maksudnya. Menuduh orang tapi dikatakan bohong. Berarti benar berbohong kalau gitu kan? Waduh, luar biasa. Jadi sangat berani di hadapan penyidik pun misalkan kalau benar-benar itu keterangan bohong, tidak ditandatangani. Wah, nanti lihat saja di pengadilan, teman-teman, karena ini akan membuka semuanya seorang justice kolaborator dan berikut tersangka atau pelaku nanti akan menjadi saksi, melihat, mendengar, menyaksikan, merasakan di tempat kejadian perkara atau juga melakukan, akan bersaksi bagaimana Pak Yosep berbuat. Dia yang akan menjelaskannya. Kita lihat saja nanti. Intinya kita berpikirnya keadilan kedua korban harus ditegakkan. Ada pelakunya, ada dalang, ada yang orang yang mengetahui yang menutupi, atau OOJ yang menghilangkan barang bukti. Ini yang paling sadis menghilangkan bukti-buktinya. Jadi akhirnya penyidikan dan penyelidikan itu lama. Nah, semoga ini terkuak semuanya dan dihukum dengan seberat-beratnya. Sesuai dengan apa ucapan Pak Yosep, teman-teman sudah melihat di berbagai video, dihukum dengan seberat-beratnya. Dihukum dengan seberat-beratnya. Orang yang sudah mempermainkan pihak penyidik, seperti itu kan? Nah, teman-teman, itu sudah beredar. Waktu di video-video yang lama seperti itu, di channel-channel sudah beredar. Nah, hal itu lantas bagaimana keyakinan Pak Rohman, jadi Pak Rohman Hidayat ini, bahwa keterangan Danu itu tidak berdasarkan fakta yang ada, katanya seperti itu. Lalu, kalau memang uraian peristiwa ini benar sejak awal, kenapa tidak dari dulu? Ini menurut Pak Rohman, mungkin saja butuh waktu, nggak jadi masalah. Tetapi sesuai tidak sama keterangan saksi yang lain. Nah, teman-teman, jadi tetap Pak Rohman itu mempunyai argumen-argumen melihat dari keterangan Danu ini bohong. Kenapa? Kita pun bisa menilai bahwa berubah-ubah keterangannya setiap memberikan statement seperti itu. Kalau ditanya A,
Setiap ditanya itu berubah-ubah memang Ramdhanu ini. Saya pun kaget ketika mendengar ketemu di Pecel Lele dengan Yosep. Itu pun saya tahu waktu rekonstruksi. Sedangkan dulu saya tidak mendengar, meskipun saya sering podcast ya sama Harry, sama dia kumpul, YouTuber di Subang ini kumpul-kumpul. Tidak mendengar masalah ketemu Yosep di Pecel Lele. Tapi pernah mendengar juga langsung dari Danu ini, keluar jam 3 pagi untuk membeli nasi goreng, melihat 3 perempuan dan 2 laki-laki di TKP di malam itu. Benarkah melihat 3 perempuan dan laki-laki? Lalu siapa 3 perempuan ini? Bisakah teman-teman menilai atau menganalisa? Lalu 2 laki-laki itu siapa? Tapi sekarang buktinya tersangkanya Yosep, Arigi, Abi. Berarti 3 laki-laki. Ini menurut Danu. Kalau Ibu Mimin, 1 perempuan. Ini kan sudah tidak sinkron dengan keterangan-keterangan yang sudah beredar. Waduh, luar biasa. Nanti kita lihat di pengadilan keterangannya bagaimana. Ini akan ramai sekali. Intinya keadilan kedua korban. Seperti itu. Adapun para YouTuber diizinkan masuk dan tidak untuk live streaming di dalam ruangan sidang, itu tidak jadi masalah. Yang penting nanti kita dapat informasi ya dari media yang diizinkan masuk, dari media besar atau peres seperti itu. Karena para YouTuber itu ya apa tuh kan seperti itu ya. Biarinlah mereka yang masuk. Kalau saya sendiri para YouTuber Subang tidak diizinkan, tapi akan berusaha meminta izin seperti itu. Diizinkan dan tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting cari info untuk menjelaskan kembali kepada teman-teman bahwa ya semoga dan semoga tersangkanya ternyata si A, si B, si C. Seperti itu. Nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman di seluruh tanah air ini yang mengikuti kasus Subang ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Doakan persidangan kasus Subang ini lancar demi keadilan kedua korban. Bye-bye.